it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara memilih burung ombyokan atau amprahan atau bakalan yang biasa kita beli di toko-toko burung ya. Karena saya melihat masih lumayan banyak dari teman-teman pemula ya. Kalau ada yang udah biasa, udah senior sih enggak, ini udah paham. Tapi bagi teman-teman yang baru belajar melihara burung atau mungkin adik-adik, jadi ada beberapa langkah yang harus kita pahami sebelum kita membeli burung ke toko burung yang sifatnya masih ombyokan atau bakalan ataupun amprahan. Kita ambil contoh misalnya burung kacer atau murai ya teman-teman ya. Ini kan paling banyak sekali dijual di toko-toko burung, dan juga biasa orang pakai untuk kontes lomba dan lain sebagainya lah, untuk kicau di rumah gitu. Jadi hal pertama yang harus teman-teman tahu saat memilih burung ombyokan adalah teman-teman harus lihat dari kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya seperti apa? Ya tentunya yang sehat ya. Ciri-cirinya itu seperti dari matanya itu kelihatan, sorot matanya itu masih bagus, masih tajam, nggak kelihatan sayu, layu gitu ya. Karena itu kalau sampai kelihatan sayu, layu itu menandakan burungnya kurang sehat. Kemudian dari posisi berdiri ini teman-teman bisa lihat apakah posisinya ini kokoh atau enggak gitu. Enggak harus tegak ya, karena jarang burung berdiri tegak. Kokoh atau enggak gitu. Kalau burung yang sehat itu kelihatan sekali dia berdirinya kokoh. Tapi kalau burung yang sakit, nah itu juga kelihatan dia berdirinya aja kayak tak kokoh gitu. Terus aktif atau enggak? Maksudnya adalah biasanya kalau burung bakalan itu kan masih cenderung takut sama orang ya. Pas kita lihat pasti dia loncat sana, loncat sini gitu. Nah, dari cara dia meloncat dilihat gitu. Aktif nggak dia loncat sana loncat sini, kan kelihatan burung yang takut sama kita tapi mau loncat tuh nggak punya kekuatan gitu, itu kelihatan juga. Dan yang kalau menurut saya yang paling penting juga termasuk kalau burung ini aktif, bagaimana cara dia itu waktu, jadi burung kan kalau takut itu ada yang pengen keluar dari sangkar terus kepalanya itu nabrakin ke sangkar gitu. Nah kalau menurut saya yang seperti itu jangan diambil gitu, karena nanti itu beresiko merusak bagian paruhnya gitu. Cari aja yang burung memang takut sama kita tapi bagian kepalanya ini nggak sampai nabrakin ke sangkarnya gitu, cukup badan atau kakinya aja gitu. Jadi itu hal dasarnya ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga alangkah lebih baiknya itu tahu burung ini didapatkan dengan cara apa. Apakah dengan cara di pulut misalnya ya, pakai lem biasanya. Itu biasanya ada lihat dari ini bulu-bulunya. Nah bulu-bulunya itu biasanya cenderung ada yang nggak lengkap, ada yang sedikit rusak gitu. Meskipun kadang ada juga yang masih utuh gitu ya. Ataukah dari jaring pukat atau apalah, pakai jaring yang jelas. Kalau kami nyebutnya di sini jaring. Nah kalau pakai jaring ini biasanya cenderung nggak ada terlihat ininya ya, kekurangannya ya, utuh dia bulu-bulunya lengkap. Palingan kalaupun bulu yang kurang itu biasanya modelnya kecabut bukan rusak gitu. Ataukah yang terakhir ini yang menjadi garis besar dan banyak sekali teman-teman nggak sadar atau juga nggak tahu, apakah burung ini didapat dengan cara atau burung pancingan. Burung pancingan maksudnya adalah burung yang didapat kayak kita carikan, dipancing. Jadi ada umpan entah japret entah apa, diikat pakai benang mungkin ya itu, kemudian mungkin dimasukkan ke bambu, ke pipa atau ke apalah gitu, nggak tahu, saya juga prosedurnya nggak tahu. Yang jelas ada cara seperti itu. Nah ini nanti burungnya makan.
jadi ya kena pancing. Kenapa burung yang dipancing ini sangat menjadi problem besar bagi kita yang menjadi hobiyokan? Karena kita susah untuk tahu apakah burung ini burung pancingan atau bukan. Yang kedua, yang namanya burung udah kena pancing, udah ada benda asing masuk ke saluran pencernaannya, apalagi ini burung kecil ya, pastinya saluran pencernaannya itu sangat rentan sekali, sangat rentan terjadi kerusakan gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin burung itu udah kena pancing, meskipun nggak ada pengaitnya ya, hanya umpan diikat gitu, tapi itu mempengaruhi juga, karena waktu dia kena habis makan itu kan kita nggak tahu dia gerak dipaksa-paksa gitu kan, jadi itu melukai sedikit mungkin lah dari tenggorokannya, dari saluran pencernaannya dan lain sebagainya gitu. Itu teman-teman, jadi hal-hal dasar ini yang harus teman-teman tahu dulu sebelum memilih burung itu. Terus gimana kalau kita udah menguasai itu dan kita udah milih burung ini dengan baik, kita udah dapat burungnya, terus kita bawa pulang, perawatan di rumahnya itu gimana? Perawatan di rumah ada juga beberapa tips yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, teman-teman harus paham karakter dari burung yang teman-teman beli itu seperti apa. Kacer itu bagaimana sih? Atau murai itu bagaimana sih? Atau burung yang lainnya? Teman-teman harus paham karakternya secara umum ya. Nah, begitu nyampe rumah nanti teman-teman jangan lupa, dia itu kan burung baru, masih penyesuaian, kerodong di rumah gitu. Nah, jadi di kerodong, kemudian tempatkan kalau malam itu di dekat yang ada lampu, ada cahaya gitu. Tapi jangan lupa tempatnya harus tempat yang sunyi. Untuk burung bakalan, untuk burung yang baru dapat, yang baru kita beli dari toko burung, itu jauhkan dulu dari kebisingan, dari keramaian gitu. Dan tentunya yang paling berpengaruh juga proses pengukurannya, teman-teman harus benar, karena kalau proses pengukurannya salah, burung juga nggak mau makan gitu. Selain bukan karena stres, tapi dia juga mungkin akan mati karena proses pengukuran yang salah gitu. Jadi semoga sedikit yang saya bagi ini dapat membantu teman-teman semuanya yang mungkin selama ini sering beli burung mati, beberapa hari mati gitu, padahal proses pengukurannya udah benar. Ya, mungkin saya rasa berdasarkan pengalaman pribadi saya, itulah penyebabnya. Mungkin burung pancingan ataupun burung sakit ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpaku ke burung yang waktu kita pantau di toko burung itu kan banyak tuh, kelihatannya sehat, aktif gitu. Jangan terlalu berpaku ke situ. Kalau perlu buka bagian mulutnya itu, kelihatan nggak di bagian tenggorokannya itu ada nggak hal-hal yang mungkin menurut kita entah luka sedikit atau apa gitu kan. Kalau nggak normal pasti kelihatan gitu, atau ada bengkak atau apa kita nggak tahu kan. Karena sekarang ini kan orang, ya maaf ya, saya lumayan lama cari burung gitu dulu, waktu bukan untuk sebagai penghasilan saya sih, tapi untuk ini karena hobi gitu ya, nyari. Kebetulan di kampung halaman saya itu masih banyak yang namanya kacer murai, itu masih banyak. Jadi sedikit banyak tahu lah bagaimana penanganan burung yang perlu kita dapat. Kan kasihan juga teman-teman yang punya burung, apalagi yang baru mulai itu kan beli mati, itu pertanyaan mati terus, akhirnya terus asa tak memelihara lagi. Dan di sisi lain juga kasihan dari burungnya itu sendiri, padahal burungnya sehat tapi kita nggak tahu cara rawat, jadi mati. Oke, gitu aja teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen untuk masukan saya, dan juga jangan lupa di share ya, serta tombol notifikasinya ditekan biar nanti kalau saya upload video berikutnya teman-teman tahu. Oke, gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya.